Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia yang Allah beri kepada kita, tidak terhitung banyaknya. Untuk keperluan jasmani kita sudah cukup, mulai dari udara yang paling penting untuk tubuh kita Allah ciptakan gratis, air yang nomor 2 penting untuk tubuh kita Allah ciptakan tidak habis-habis, cukup. Makanan alladzi at'amahum min ju', Allah telah memberi kamu makan sehingga kamu kenyang. 7,8 miliar manusia sedunia Allah sediakan makanannya tidak habis-habis. 7,8 miliar manusia mengambil ikan dari laut siang dan malam tanpa pernah menanamnya, tapi ikan tidak habis-habis. Huwal ghani, Allah maha kaya, dan Allah tidak perlu dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri tidak perlu makhluk. Seandainya seluruh makhluk kafir semua kepada Allah, Allah tetap Allahu Akbar. Tidak menjadi kecil dan lemah Allah kalau seluruh makhluk membaikot menyembah Allah. Dan Allah tidak semakin besar kalau seluruh manusia itu beriman semuanya kepada Allah. Allah tetap Allahu Akbar, Allah paling besar. Tak ada lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki sudah Allah tetapkan cukup untuk setiap-tiap jiwa. Kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita belum habis. Tak ada hubungan kehidupan dengan sehat. Jangan kita pikir kalau kita sehat kita masih panjang umur. Ada berjuta-juta orang mati dalam keadaan sehat. Naik kapal terbang, satu kapal terbang dada-dada sama anak istrinya. Begitu terbang, satu kapal terbang yang sehat itu sudah di swab tes sehat, hilang, tak ada yang pulang satupun. Mati tidak ada hubungan dengan sehat. Mati tidak ada hubungan dengan kaya. Banyak orang kaya mati, orang miskin mati juga. Ada orang miskin tak mati-mati sampai 100 tahun. Ada orang kaya tak mati-mati sampai 100 tahun. Sebab kaya tak ada hubungannya dengan miskin ataupun kaya. Mati itu tidak mengenal itu. Oh, saya masih hidup karena saya orang besar. Berapa banyak orang besar mati mendadak, berapa banyak pula gembel tak mati-mati. Terus apa hubungannya mati? Mati berhubungan dengan rezeki. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Itu nyawa tidak akan dicabut malaikat maut, tidak akan mati nyawa seseorang sampai seluruh rezeki yang telah ditetapkan Allah untuknya habis semua diambilnya. Datanglah malaikat maut mencabut nyawanya. Malaikat yang membagikan rezeki itu namanya malaikat Mikail, yang jauh didekatkan, yang di bumi ditumbuhkan, yang di langit diturunkan. Seandainya ada sebutir apel ditakdirkan Allah ditulis malaikat Mikail rezeki untuk Tengku Zulkarnain di Amerika sana, tidak ada orang yang bisa memakan apel itu kecuali saya. Antara dua saja, saya pergi ke sana mengambil apel itu, atau dengan ajaib apel yang tidak punya sayap itu akan terbang ke Indonesia menjumpai saya. Ketika rezeki yang sudah ditetapkan habis, tidak ada lagi di makanan, tidak ada lagi di air. Sedotan napas pun tinggal 10 kali lagi sedot. Maka melaporlah malaikat Mikail kepada Allah, ya Allah, rezeki untuk Tengku Zulkarnain sudah habis. Di mana-mana sudah tidak saya dapatkan lagi untuk dia yang ditetapkan olehmu. Allah mengatakan, tugasmu untuk Tengku Zulkarnain sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Tepat sedotan napas ke-10, malaikat maut pun mencabut nyawa. Tidak tambah satu sedotan napas pun dari yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat jasmaniah ini hanya sampai ketika kita mati saja. Harta, benda, pangkat, jabatan, makan, minum, pakaian, rumah, sawah, ladang hanya bermanfaat sampai detik kematian kita. Ketika kita mati, seluruh nikmat jasmaniah tinggal. Yang dibawa masuk kubur hanya 3 helai kain kapan dari harta dunia kita. Itu pun belum tentu duit kita. Mungkin jadi duit tetangga yang membelikan kain kapan 3 helai itu untuk kita. Selebihnya tidak ada harta dunia yang dibawa masuk kubur. Rumah kita, mobil kita, jabatan kita, deposito kita, emas permata tinggal semua. Anak istri kita pun tak ada yang mau ikut dikubur bersama kita ketika kita mati. Itulah
nilai harta dunia sampai pada saat nyawa dicabut oleh malaikat maut. Tapi ada nikmat satu lagi yang disebut nikmat rohaniyah, yakni nikmat yang akan kita bawa sampai ke alam barzakh, sampai kepada mahsyar, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dibagi dua oleh para ulama kita. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam. Beriman kita kepada rukun iman yang 6 itu, beriman kepada Allah dengan segala kehebatannya, keagungan dan sifat-sifatnya, beriman kepada para malaikatnya yang tidak pernah durhaka kepada Allah sedikit pun, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, baik yang buruk kita rasa atau yang baik kita rasa. Iman diperiksa di kubur. Ketika kita masuk kubur, ada 2 malaikat menunggu, namanya Munkar Nakir. Langsung dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Iman diperiksa. Ma imamuka, kitab suci apa yang menjadi pedoman hidupmu? Iman diperiksa. Man nabiyuka, siapa nabimu yang kau ikuti sunnah-sunnah dan ajarannya? Iman diperiksa. Man ikhwanuka, siapa teman dekatmu? Siapa kawan-kawanmu? Kalau dia seumur hidupnya mengamalkan iman yang seperti digariskan Allah dan Rasul, lancarlah ruhnya menjawab. Kalau dia mendurhakai keimanan, gagal dalam menjawab, disiksalah dia sampai hari kiamat. Pemeriksaan iman di dalam kubur. Kalau pemeriksaan iman kita lolos, kubur kita menjadi taman daripada taman surga, raudhah min riyadhil jannah. Allah memerintahkan kepada malaikat, khudh firashan minal jannah, ambillah tempat tidur 1 dari surga untuk dia berbaring di alam barzakh, menunggu kematian, menunggu hidup kembali di hari kiamat. Diciumkan harum surga pagi dan petang kepadanya, dinampakkan keindahan-keindahan surga kepadanya, sehingga dia seperti duduk dalam taman yang menunggu panen dari tanaman-tanaman yang ada di taman itu. Tanaman itu dibuatnya di dunia, sudah berbuah semua. Alangkah bahagianya orang yang Islam yang mengamalkan agama, meskipun belum diperiksa Islamnya, sholatnya, puasa, zakatnya belum diperiksa karena belum kiamat, tapi sudah diperlihatkan buahnya kalau dia beramal soleh. Buah sholatnya sudah kelihatan berbuah ranum, buah puasa seumur hidupnya sudah kelihatan berbuah ranum, buah zakatnya, buah infaknya, buah silaturahimnya sudah kelihatan ranum-ranum buahnya. Alangkah terhiburnya dia di dalam kubur melihat buah-buahan yang menunggu dipetik. Kata malaikat, kau belum bisa petik, tapi boleh lihat nanti ketika kiamat terjadi, kau petik itu semua. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Kalau kau dapatkan surga nanti, ini semua buah kau tinggal petik saja, tinggal perintah, buahnya akan terbang menjumpaimu. Apapun yang kau minta di surga sana diberi Allah, karena dulu waktu dunia kau sibuk menanam segala macam amal yang diperintahkan Allah. Sebaliknya orang yang di dunia mengikuti nafsunya, tidak peduli dengan aturan Allah, yang halal, yang haram dia ambil saja, dia makan saja. Milik orang dia tidak peduli, istri orang dia tidak peduli, anak orang dia tidak peduli. Semua yang penting adalah keinginannya terpenuhi. Maka siapa yang memenuhi keinginannya di dunia dan membuang keinginan Allah dan Rasulnya, di akhirat satu pun keinginan dia tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini di akhirat secuil pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kepadanya. Dia akan melihat apa yang telah dia buat tidak ada berbuah sama sekali, semak belukar saja. Sholat tidak dia buat, semak belukar. Puasa dia tidak buat, semak belukar semua. Di situ ada kalajengking, ular, lipan, harimau, singa, ular, segala macam hewan-hewan berbisa yang menunggu untuk menyiksanya. Maka menjadilah kubur dia itu khufron min khufarin niron, kata Nabi, lembah daripada lembah neraka. Bersyukurlah kita diberi Allah iman dan Islam, tidak ada lebih penting dari itu. Karena kenikmatan dunia tinggal di dunia, kenikmatan iman dan Islam dibawa ke akhirat. Awal pertama di akhirat yang diperiksa dari seorang hamba adalah sholatnya.
Kalau sholatnya beres, semua amal yang lain tidak diperiksa lagi, dianggap beres saja. Tapi kalau sholatnya tidak beres, maka Allah katakan, ambil pahala sholat-sholat sunatnya, tutupkan kepada kekurangan sholat wajibnya. Kalau seluruh sholat sunatnya dikumpulkan belum menutup kekurangan sholat wajib, maka kata Allah, tegakkan timbangan amal, periksa semua amal-amalnya seumur hidup di dunia. Kata Nabi, kalau orang diperiksa di akhirat semua amalnya, yang besar maupun yang kecil, tidak ada orang yang lolos dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jagalah sholat kita. As-salatu imaduddin, sholat ini tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa menegakkan sholat dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sholat dia telah menghancur leburkan agamanya, meruntuhkan agama. Meninggalkan sholat bukan sekedar dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosanya seperti meruntuhkan agama. Kalau datang orang meruntuhkan masjid ini, dipukulinya dinding-dinding ini dengan palu 5 kilo, pecah-pecah dinding-dinding masjid ini, orang itu akan ramai-ramai kita tangkap, kita ikat, bawa kantor polisi, kita bilang ini manusia bejat menghancurkan masjid. Dia akan ditahan oleh polisi. Semua kita sepakat manusia bejat ini. Kenapa? Menghancurkan masjid. Rasulullah dalam hadis sahih tadi mengatakan, meninggalkan sholat menghancurkan agama. Tidak ada manusia lebih bejat daripada orang yang menghancurkan agamanya. Hari ini anak kita tinggal di bawah atap rumah kita, tidur di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun meninggalkan sholat, bertahun-tahun siang dan malam sedang menghancurkan agama. Malah kita kasih makan, kita kasih minum, kita berikan kendaraan, belikan baju, disekolahkan, beri makan enak, penghancur agama. Keadaan nanti di akhirat kita ditanya Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin, kata Nabi, dan kamu akan ditanya tentang siapa-siapa yang kau pimpin, apa-apa kepemimpinanmu. Kenapa penghancur agama tidak kau perbaiki, malah kau kasih makan, kau kasih minum, kau kasih sekolah tinggi, penghancur agama. Apa jawab kita di hadapan Allah? Kita harus dudukkan anak-anak kita, kita bawa bicara serius. Ini masalah penting, nak. Kalau kamu bertiga meninggalkan sholat setelah akhir balik, di akhirat kamu menanggung dosa masing-masing sebagai penghancur agama. Tapi bapakmu di akhirat menanggung dosa kamu bertiga. Bapak akan berhadapan dengan Allah menanggung 3 dosa penghancur agama. Bagaimana mau selamat di akhirat, nak? Kalau bapakmu harus menanggung 3 dosa penghancur agama karena kamu bertiga meninggalkan sholat. Hari ini kita harus menangis. Tidak akan berdiri agama di negeri ini kalau penghancur-penghancur agama lebih banyak dari orang yang membangunnya. Masjid ini kalau dibangun 10 tukang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore memasang batu, semen. 10 orang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Malam-malam ada 1 tukang membawa martil, palu, dihancurkannya kerja 10 orang satu hari itu. 10 membangun di siang hari, 1 menghancurkannya di malam hari. Sampai hari kiamat masjid ini tidak akan berdiri. 10 yang membangun, 1 yang menghancurkan. Bagaimana kalau di rumah tangga kita cuma kita sama istri kita yang sholat, sementara anak kita 3 tidak sholat, 2 membangun agama, 3 menghancurkannya. Sampai kiamat agama tidak akan berdiri di rumah tangga kita. Bagaimana pula kalau di negara ini 230 juta rakyat Indonesia yang mengaku beragama Islam dan beriman pada Allah, lebih 100 juta tidak sholat, pejabat-pejabatnya tidak sholat. Tidak mungkin agama akan berdiri di negeri ini. Negeri ini akan menjadi negeri yang dilaknati Allah SWT. Yang paling menyedihkan di akhir zaman ini, orang Islam mencurigai orang yang sholat. Di kantor-kantor pemerintah sekarang kalau 5 waktu sholat berjemaah, mulailah kawan-kawannya berbisik-bisik, ini teroris ini pahamnya paham khilafah, ini anti NKRI ini. Apalagi dia pelihara jenggot sholat 5 waktu, ini harus diawasi, ini penghancur agamanya, apa penghancur negara ini radikal kanan ini. Apalagi dia pakai jubah serban, oh ini penghancur negara ini, awasi dia kemana-mana. Yang mengawasinya aku Islam pula.
rusak, orang baik dianggap membahayakan, kejahatan orang-orang rusak. Kalau di satu desa itu 90% penjudi, yang 10% lagi orang soleh, yang 10% ini akan dianggap sebagai musuh bersama, penghalang kenikmatan perjudian di negeri itu. Dakwah harus tetap ditegakkan.